Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh? Kamu mungkin mencari rute di Google Maps atau menonton panduan perjalanan di YouTube. Atau mungkin kamu bertanya kepada seseorang yang pernah ke sana. Tapi bagaimana kalau kamu menuju ke tempat yang belum pernah dikunjungi manusia? Iya, maksudku tetangga kita si planet merah. NASA merencanakan misi ke Mars pada akhir tahun 2030-an atau awal tahun 2040-an. Itu masih terlalu jauh di masa depan, jadi gimana kalau kita mulai bersiap-siap sekarang? Ini tidak sejauh dari yang kamu duga. Para astronot pemula menghabiskan setidaknya 2 tahun untuk berlatih agar bisa pergi ke luar angkasa. Untuk setiap jam yang mereka habiskan di luar angkasa, mereka harus menghabiskan 10 jam di bumi. Pelatihan ini hanya berlaku untuk berjalan-jalan di luar angkasa dan stasiun luar angkasa internasional. Sejauh ini sekitar 600 orang telah pergi ke luar angkasa. Tapi manusia belum pernah menginjakan kakinya di Mars. Bepergian ke planet ini akan membutuhkan pelatihan yang berbeda. Adakah wilayah di bumi yang sangat mirip dengan Mars? Para astronot misi Apollo dilatih di Nevada. Disinilah Neil Armstrong dan rekan-rekan astronot lainnya merasakan bagaimana rasanya permukaan bulan. Tapi Mars berbeda dengan bulan. Mars memiliki gravitasi dan atmosfer. Dalam aspek ini, Mars mirip dengan planet kita, tapi hanya ada di satu negara, lebih tepatnya Islandia. NASA menggunakan pulau di ujung utara Eropa ini sebagai tempat uji coba untuk misi Mars 2020. Dan misi ini tidak melibatkan pendaratan manusia di planet merah kok, hanya sebuah robot penjelajah kecil yang mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi robot berteknologi tinggi ini masih butuh latihan. Yuk kita lakukan sedikit uji coba sendiri, bandingkan bentang alam di Mars dan Islandia. Apakah kalian kesulitan menemukan perbedaannya? Bagus, artinya para ilmuwan telah memilih tempat latihan yang ideal untuk misi Mars mendatang. Sebuah area yang sepenuhnya tandus dan tanpa kehidupan. Begitulah menurut seorang peneliti yang terlibat dalam misi ini dalam menggambarkan Islandia. Deskripsi ini sangat cocok dengan kondisi yang akan dihadapi para astronot di Mars. Tapi apa yang istimewa dari Islandia ya? Di sana ada lembah-lembah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Pulau ini juga masih muda dari segi geologi. Sederhananya, masih dalam proses pembentukan. Lava yang mengalir, air, gunung berapi, angin yang mengamuk. Islandia memiliki semuanya. Slogan negara ini adalah negara api dan es. Populasi pulau ini hanya sekitar 350.000 jiwa lebih. Sebagai perbandingan, kota Cleveland di Ohio memiliki lebih banyak penduduk daripada seluruh negara Islandia. Tapi ukuran tidak selalu berarti. Masih ingat Euro 2016 ketika Inggris kalah dari Islandia dengan skor 1-2? Para pemain mereka menjadi bintang dalam semalam, tapi penduduk Islandia lebih dekat dengan bintang-bintang daripada yang kamu duga. Negara ini memiliki badan antariksa sendiri. Iya, kamu nggak salah dengar. Badan ini sebenarnya terdiri dari 2 orang yang mencoba mempromosikan Islandia sebagai sebuah terestrial yang mirip dengan Mars. Singkatnya, ini berarti Islandia sangat mirip dengan planet merah. Duo lokal ini ingin membuat para ilmuwan luar angkasa memilih Islandia sebagai tempat pelatihan untuk astronot masa depan. Argumen terbesar mereka adalah biaya yang lebih murah. Mengirim orang dan peralatan ke luar angkasa itu mahal. Menurut Elon Musk, biaya peluncuran SpaceX sekitar $2 juta. Itu jauh lebih murah daripada peluncuran NASA pada umumnya. Sebagian besar penelitian ruang angkasa dilakukan di bumi. Antartika sangat ideal untuk mempelajari tempat-tempat yang dingin dan terpencil di luar angkasa. Hawaii sangat cocok untuk mengeksplorasi tabung lava dan komposisi bebatuan. Bayangkan saja logistik di balik pergi ke kedua wilayah ini secara bersamaan. Disinilah Islandia berperan. Islandia memiliki beragam habitat yang relatif dekat satu sama lain. Jadi, apa yang akan dilakukan para astronot yang akan pergi ke Mars di masa depan di Islandia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke masa lalu. Nevada bukanlah satu-satunya tempat yang dikunjungi para astronot NASA lebih dari setengah abad yang lalu.
Mereka juga mempersiapkan diri untuk berjalan di permukaan bulan di Islandia. Tujuan utama mereka untuk mengumpulkan sampel batuan. Sampel-sampel ini biasanya ditemukan di dekat gunung berapi dan lava, dan Islandia punya banyak sekali. Sekitar 60% lanskap setempat berbatu dan terjal. Hal ini membuat pulau seluas Kentucky ini terasa seperti planet lain, ditambah lagi dengan fakta bahwa 80% Islandia tidak berpenghuni. Maka kamu akan mendapatkan tempat bermain yang sempurna bagi para astronot. Dan ada satu lagi kemiripan dengan Mars. Di musim panas, matahari seolah-olah tidak pernah terbenam di Islandia. Penduduk setempat pergi berbelanja pada pukul 3 pagi. Pada bulan Juni misalnya, malam hanya berlangsung selama 2 jam. Seperti tujuan pesta yang sempurna ya? Nggak juga. Siapa coba yang mau berpesta di suhu beku 5 derajat Celcius? Itulah suhu udara terendah rata-rata di bulan Juni. Para astronot masa depan menghabiskan waktu berminggu-minggu di Islandia mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi yang aneh ini. Hal ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang panjang di Mars. Ini bukan mengada-ngada karena hari-hari di planet merah lebih panjang 40 menit daripada di bumi. Ini sih nggak lama kalau dibandingkan panjangnya hari di planet lain. Di Jupiter, satu hari berakhir hanya dalam waktu kurang dari 10 jam, sementara satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Tapi kita mendarat dulu di Mars yuk, baru memikirkan planet lain. Sudah memikirkan perhitungannya? Kalau satu hari di Mars 40 menit lebih lama daripada di bumi, maka berapa lama 1 tahun di Mars? Aku berani bertaruh bahwa perhitunganmu nggak benar. Kamu lupa kan memperhitungkan satu hal penting? Planet ini lebih jauh dari matahari daripada bumi. Artinya 1 tahun di Mars berlangsung selama 687 hari, hampir 2 kali lebih lama dari 1 tahun di bumi. Maaf para calon astronot, kalian akan mendapatkan kue ulang tahun setiap 2 tahun sekali. Ada satu lagi hal minus dari planet merah, beneran minus. Suhu rata-rata planet ini adalah minus 60 derajat Celcius. Bikin iklim Islandia terasa seperti di daerah tropis ya. Terlepas dari kondisi cuaca yang ekstrem ini, para ilmuwan percaya bahwa air pernah mengalir di Mars. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itulah sebabnya para ilmuwan NASA menurunkan rover kecil di tengah-tengah kawah yang mereka duga dulunya adalah sebuah danau. Disinilah peluang terbesar untuk menemukan bukti kehidupan. Bagaimana dengan bentuk kehidupan di Mars? Sepertinya itu bukan fiksi ilmiah. Planet ini memiliki kutub seperti bumi, dan bukan hanya itu, para ilmuwan percaya bahwa mereka bahkan telah mendeteksi adanya salju di Mars. Atmosfernya 100 kali lebih tipis daripada atmosfer bumi, tidak ada udara segar, tapi tidak terlalu keras seperti planet lain. Di Venus ada hujan asam dan suhunya cukup tinggi untuk melelehkan timah, dan di Jupiter ada badai raksasa yang mengamuk selama berabad-abad, bikin kita jatuh cinta lagi pada planet biru ini. Bahkan Islandia terdengar menyenangkan sekarang. Kamu mungkin jadi ingin belajar bahasa Islandia. Kalau berhasil, maka kamu bahkan bisa membaca Norse kuno, bahasanya orang-orang Viking. Kamu akan tahu 100 kata untuk kata angin saja. Ini akan sangat berguna karena kecepatan angin di pulau ini bisa mencapai 64 km per jam. Nah, kamu di sini. Kamu adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Mars. Dan misi pertamamu adalah menjelajahi sebuah tempat bernama Kawah Jezero. Kamu sedang mengarungi debu tebal berwarna karat ketika tiba-tiba kamu tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Kamu mendekat untuk memeriksa siapa pelakunya dan mundur dengan perasaan ngeri. Sebuah tengkorak menatap ke arahmu. Milik siapa tengkorak itu? Dinosaurus Mars kuno? Perwakilan dari peradaban yang telah lama hilang? Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Inilah yang akan diceritakan oleh robot Mars milik NASA yang bernama Perseverance, yang akan memberitahumu jika robot ini bisa berbicara dan memiliki kesadaran. Robot penjelajah ini memang menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu bukan tengkorak sungguhan, hanya terlihat seperti tengkorak saja. Kenyataannya itu adalah bebatuan yang tampaknya tidak cocok berada di planet merah. Saat ini Perseverance sedang menjelajahi tepi area besar berbentuk mangkuk kosong yang disebut Kawah Jezero. Para ilmuwan menduga bahwa dahulu kala kawah ini memiliki danau raksasa.
bahkan mungkin penuh dengan kehidupan yang sangat kecil. Sejak Desember 2024, penjelajah ini telah menuruni bukit curam yang disebut Bukit Witch Hazel. Misi ini penting karena bukit ini mungkin menyimpan rahasia tentang bagaimana cuaca dan lingkungan Mars pada miliaran tahun yang lalu. Pada tanggal 11 April 2025, Perseverance berhenti untuk melihat sebuah tempat khusus di mana dua jenis batu bertemu. Yang satu berwarna terang dan yang satunya lagi berwarna gelap. Dan tepat di tempat itu, para ilmuwan melihat batu yang tampak aneh, yang kemudian mereka beri nama Bukit Tengkorak. Batu itu tampak menonjol secara dramatis karena berwarna gelap dan memiliki bentuk yang tajam. Tapi yang paling menyeramkan, batu itu penuh dengan lubang-lubang kecil. Mimpi buruk bagi mereka yang menderita trypophobia. Jadi NASA membagikan penemuan ini dalam sebuah posting blog. Mereka menjelaskan bahwa Bukit Tengkorak tidak terlihat seperti bebatuan lain di sekitarnya. Area tempat Perseverance menemukan bebatuan aneh ini disebut Port Anson. Para ilmuwan menduga bahwa banyak bebatuan di sana yang awalnya tidak terbentuk di tempat itu. Bebatuan itu berpindah dari tempat lain dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bebatuan itu berpindah atau apa yang memindahkannya? Tapi jangan terlalu berharap dulu. Bukan berarti kita akan menemukan tetangga luar angkasa di Mars. Batuan semacam ini disebut float. Batu-batu ini kemungkinan besar telah melakukan perjalanan jauh melintasi Mars miliaran tahun yang lalu, saat planet ini masih lebih hangat dan basah, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan. Ketika air mengering dan tanah lunak di sekeliling bebatuan perlahan-lahan terkikis, seiring berjalannya waktu, bebatuan yang lebih keras tetap bertahan, berada di permukaan. Sekarang para ilmuwan mencoba mencari tahu bagaimana lubang-lubang aneh di Bukit Tengkorak terbentuk. Salah satu dugaannya adalah bagian kecil dari batuan itu pecah dan terkikis seiring berjalannya waktu, meninggalkan lubang-lubang kecil. Gagasan lainnya adalah bahwa angin Mars yang membawa debu dan batu-batu kecil mungkin perlahan-lahan mengikis permukaannya, seperti amplas dan menciptakan lubang-lubang itu. Bukit Tengkorak berwarna gelap dan pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa batu ini mungkin meteorit yang berasal dari luar angkasa. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat pada bahan kimia dalam batu tersebut dengan menggunakan supercam milik Perseverance, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari meteorit pada umumnya. Jadi, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Bukit Tengkorak mungkin adalah batuan vulkanik. Baik di bumi maupun di Mars, batuan vulkanik berwarna gelap berasal dari mineral seperti olivin, piroksen, dan biotit. Jika Bukit Tengkorak adalah batuan vulkanik, mungkin saja ia berasal dari aliran lava tua di dekatnya yang telah terurai seiring waktu. Atau mungkin batu ini terlempar keluar dari tanah saat terjadi tabrakan besar, seperti tabrakan asteroid, yang menggali jauh ke dalam tanah dan menarik batu vulkanik dari bawah. Yang membantu para ilmuwan dalam penelitian mereka adalah Perseverance sekarang memiliki beberapa alat keren yang membantunya mengetahui terbuat dari apa batuan Mars. Dengan cara itulah kita bisa mengetahui dari mana batuan itu berasal dan bagaimana batuan itu terbentuk. Akhir-akhir ini, penjelajah ini sangat sibuk. Hanya dalam beberapa bulan, wahana ini telah mengumpulkan sampel dari 5 batuan, mempelajari 7 batuan dari dekat, dan meledakkan 83 batuan dengan lasernya untuk mempelajari batuan-batuan tersebut dari kejauhan. Ini adalah laju penelitian tercepat sejak kendaraan penjelajah ini mendarat di Mars 4 tahun lalu. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Jet Propulsion Lab NASA. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan satu batu yang menarik di dalam kawah. Tapi di tepi kawah, alias di pinggiran kawah, bebatuan yang keren dan aneh terus bermunculan. Para ilmuwan sangat bersemangat untuk membawa sampel batuan ini kembali ke bumi untuk melihat apakah batuan-batuan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang pernah ada di Mars. Tapi ada masalah. Rencana untuk membawa pulang sampel-sampel itu, yang disebut misi pengembalian sampel Mars, sangat rumit, mahal dan mengalami penundaan. Jadi untuk saat ini, sampel-sampel itu tetap tinggal di Mars, menunggu perjalanan pulang. Halo, Uber! Ada satu lagi kendaraan penjelajah yang saat ini sedang bekerja keras untuk membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang tetangga kita ini.
yakni Curiosity, dan ia mungkin telah menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi pada atmosfer Mars miliaran tahun yang lalu, yang tebal dan kaya akan karbon dioksida. Jika planet merah ini pernah memiliki temperatur yang hangat dan air yang mengalir, di manakah tanda-tanda karbon yang seharusnya tertinggal? Biasanya planet seperti itu akan memiliki karbonat, mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida bereaksi dengan air dan batuan, terkubur di dalam tanahnya. Tapi di Mars, hanya sedikit sekali karbonat yang pernah ditemukan, dan ini menjadi misteri besar. Sekarang para ilmuwan mungkin akhirnya punya jawabannya. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa besi karbonat yang disebut siderit mungkin tersembunyi di dalam lapisan batuan Mars yang kaya akan sulfat. Lapisan-lapisan ini tidak mudah dikenali dalam foto-foto satelit dari orbit. Mungkin itulah alasan mengapa karbonat bisa luput dari perhatian selama ini. Pada suatu masa di masa lalu, siklus karbon di Mars menjadi tidak seimbang. Batuan-batuan mulai menarik lebih banyak karbon dioksida daripada yang dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan Mars kehilangan terlalu banyak CO2 dari atmosfernya, sehingga mendinginkan planet dan membuatnya kering dan tidak bisa ditinggali. Saat itu, Mars mungkin masih bisa dihuni. Tapi ketika karbon dioksida mulai berubah menjadi siderit, Mars mungkin mulai menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Wahana penjelajah Curiosity menemukan bebatuan kaya karbon ini di Kawah Gale, sebuah area di Mars yang dulunya penuh dengan air. Batuan-batuan itu juga mengandung banyak garam yang biasanya terbentuk ketika air mengering. Hal ini mendukung gagasan bahwa Mars telah mengalami perubahan besar. Kemungkinan dari planet dengan iklim yang bagus menjadi planet yang dingin dan kering, seperti yang kita lihat sekarang. Jika para ilmuwan menemukan lebih banyak siderit di bagian lain Mars, maka hal ini bisa membantu menjelaskan kemana perginya semua karbon dioksida purba tersebut. Lebih baik lagi, penemuan ini bisa mendukung gagasan kalau Mars dulunya hangat, basah, dan bahkan mungkin bisa dihuni. Tapi itu bukan satu-satunya penemuan yang dilakukan Curiosity. Kendaraan penjelajah ini memiliki seperangkat instrumen khusus yang disebut SAM. Tugas SAM adalah mempelajari batuan, tanah, dan udara di Mars untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet ini. Dan salah satu penemuan terbesar SAM sudah resmi ada kehidupan di Mars. Ini bukan tipuan, izinkan ku jelaskan untukmu. Kebanyakan orang membayangkan kehidupan di luar bumi sebagai makhluk hijau kecil dan lebih baik lagi makhluk yang cerdas. Tapi kita perlu membedakan antara kehidupan dan kecerdasan. Ketika seseorang mengatakan kepadamu bahwa ada kehidupan di planet lain, kamu mungkin langsung berpikir tentang makhluk cerdas yang dapat kamu ajak bicara. Tapi kehidupan itu berbeda, sering dikaitkan dengan organik. Dan rover Curiosity milik NASA telah menemukan molekul organik terbesar yang pernah ada di planet merah. Molekul itu bersembunyi di bebatuan Mars yang sangat tua, sekitar 3,7 miliar tahun. Molekul ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari bahan seperti asam lemak yang membantu membangun membran sel. Mungkin bukan kehidupan yang biasa kita bayangkan, tapi paling tidak, bahan-bahan yang kita sebut kehidupan sudah ada di sana. Jadi rover Curiosity milik NASA telah menjelajahi sebuah kawah besar di Mars yang disebut Kawah Gale. Para ilmuwan menduga kawah ini dulunya adalah danau beberapa miliar tahun lalu. Tugas utama Curiosity adalah mencari tahu apakah Mars pernah memiliki kondisi yang tepat untuk kehidupan. Dan suatu hari, Curiosity mengebor bongkahan batu lumpur purba di sebuah tempat bernama Cumberland. Dia mengumpulkan serbuk batu, dan ilmuwan melakukan tes khusus dengan menggunakan oven yang sudah dimanipulasi yang terpasang dalam rover. Oven itu menjadi sangat panas, sekitar 1560 derajat Fahrenheit. Untungnya kondisi percobaan memungkinkan para peneliti untuk memasak oksigen molekuler yang membatasi risiko pembakaran. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, rantai atom karbon yang panjangnya mencapai 12 atom. Kamu bisa menemukan rantai serupa di bumi dalam berbagai hal, mulai dari minyak mentah hingga ini dia lagi, makhluk hidup. Kamu bisa katakan sejauh ini, penemuan ini tidak terdengar terlalu menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ya, molekul-molekul ini bisa terbentuk secara alami melalui proses yang tidak hidup, seperti reaksi dengan air, panas, dan mineral. Hidrogen, karbon monoksida, panas, mineral, itu sudah cukup untuk membuat molekul-molekul ini, bahkan tanpa biologi. Pada saat yang sama, molekul tersebut juga merupakan produk sampingan yang umum dari kehidupan. Di bumi,
Kita memproduksi senyawa serupa setiap saat, terutama sebagai asam karboksilat yang ada di mana-mana dalam organisme hidup. Jadi meskipun rantai-rantai ini bisa saja terbentuk secara alami, mereka juga bisa saja merupakan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Mungkin kehidupan mikroba, mungkin juga sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kita belum tahu. Namun hal yang paling tidak biasa dan menarik dari molekul ini adalah bahwa rantai karbon ini cukup rapuh. Di bumi, sinar matahari, udara, air akan memecah rantai seiring waktu. Namun molekul ini masih ada di Mars setelah miliaran tahun. Jadi meskipun molekul ini bukan milik dinosaurus Mars, kita sekarang tahu kalau planet merah itu bagus dalam mengawetkan bahan organik. Dan ini sangat penting bagi pencarian kehidupan purba. Ada kemungkinan besar jejak kimiawi dari kehidupan tersebut masih bersembunyi di dalam bebatuan. Dan tampaknya, Curiosity mampu mendeteksinya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Curiosity menemukan bahan organik. Curiosity juga menemukan bahan organik terklorinasi, bahan yang mengandung belerang dan nitrat. Pada dasarnya bahan yang, jika ada kehidupan di Mars, pasti sudah menjadi bagian dari resepnya. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang pahlawan lain yang dikirim ke Mars untuk membuat penemuan luar biasa? Perkenalkan Perseverance. Ini adalah robot seukuran mobil yang pernah dikirim NASA jauh dari rumah ke planet merah yang tidak ramah dan kering. Khususnya ke sebuah kawah kuno yang disebut Jezero. Jet Propulsion Lab menciptakan dan mempersiapkan untuk perjalanan luar angkasa pertamanya yang dimulai pada 30 Juli 2020. Selama 7 bulan yang gelap dan sepi, robot ini menjelajahi kosmos. Untungnya robot ini mendarat di Mars dengan selamat pada 18 Februari 2021. NASA bahkan memberi nama tempat pendaratannya dengan nama yang keren, Pendaratan Octavia E. Butler, nama penulis fiksi ilmiah terkenal. Sejak saat itu, Perseverance sibuk menjelajahi planet merah. Pada 8 April 2025, ia telah aktif selama 1469 hari Mars, yang juga biasa disebut Sol. Itu berarti sekitar 1510 hari di bumi atau lebih dari 4 tahun. Rover ini sangat mirip dengan kakaknya, Curiosity, tapi ada beberapa peningkatan. Kendaraan ini syarat dengan teknologi, 7 instrumen ilmiah, 19 kamera, dan bahkan 2 mikrofon untuk merekam suara dari Mars, seperti angin atau derak roda kendaraan di atas bebatuan. Perseverance juga membawa serta teman terbang yang mungil. Ini adalah helikopter mini yang diberi nama Ingenuity. Ingenuity mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan bertenaga pertama di planet lain pada 19 April 2021. Ia hanya dimaksudkan untuk terbang beberapa kali, tetapi ia terus terbang dan melakukan 72 penerbangan secara total. Sayangnya pada 18 Januari 2024, helikopter mini mengalami kerusakan karena pendaratan buruk, sehingga NASA resmi memensiunkannya. Adapun Perseverance memiliki tujuan besar. Perseverance mencari tanda bahwa Mars pernah punya kehidupan, terutama di area yang dulunya memiliki air. Dalam pencariannya, penjelajah ini mencoba mencari tahu apakah planet merah pernah memiliki lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Dia juga mencari kehidupan mikroba di masa lalu, mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawa kembali ke bumi suatu hari nanti, dan menguji coba teknologi keren, seperti membuat oksigen dari udara Mars untuk membantu mempersiapkan misi manusia di masa depan. Setelah mendarat di kawah Jezero pada tahun 2021, Perseverance langsung bekerja. Dimulai dengan kampanye pertamanya yang disebut Lantai Kawah. Ia melaju ke selatan dari lokasi pendaratannya dan menjelajahi tempat yang disebut Seita. Kemudian ia kembali ke lantai kawah Fractured Rough dan mengumpulkan sampel batuan pertamanya di sana. Ini hanyalah awal dari penjelajahannya dalam mengeksplorasi sejarah Mars. Dalam misi keduanya, Venfront, rover ini berjalan menuju delta kuno di mana sebuah sungai dulunya mengalir ke kawah. Perseverance mendaki sebuah lembah untuk melihat dataran yang lebih tinggi, mencari lebih banyak petunjuk tentang masa lalu planet merah. Misi ketiga dan keempat, Upper Fan dan Margin Unit, membuat penjelajah mempelajari bebatuan yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang iklim planet ini dan apakah planet ini bisa mendukung kehidupan. Pada bulan Desember 2024, mereka mulai merencanakan misi kelima Perseverance, Lingkar Utara. Misi bertujuan untuk mempelajari tepi kawah di mana bebatuan dari bawah permukaan terlempar ke atas saat terjadi tabrakan miliaran tahun yang lalu. Perseverance membuat beberapa penemuan mengagumkan sejauh ini.
ia menemukan bebatuan vulkanik di dasar kawah yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dengan air. Ini mengejutkan, karena para ilmuwan mengira bebatuan tersebut sebagian besar adalah batuan sedimen, bukan vulkanik. Di sebuah tempat yang disebut Wildcat Ridge, penjelajah ini bahkan menemukan tanda danau purba yang mungkin mendukung kehidupan. Batuan yang ditemukan Perseverance sangat bagus dalam melestarikan potensi tanda kehidupan masa lalu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Rover ini juga menemukan bahwa sebagian sedimen di delta diendapkan oleh air yang tenang. Tapi kemudian, banjir besar membawa batu-batu besar ke dalam kawah. Artinya, iklim Mars pasti berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseverance telah melakukan beberapa eksperimen keren. Eksperimen MOXIE berhasil menghasilkan sekitar 4 ons oksigen dari atmosfer Mars. Ini bisa sangat membantu misi manusia di masa depan. Rover ini juga menggunakan mikrofon untuk mempelajari suara di Mars. Ternyata suara merambat lebih lambat di Mars daripada di bumi, dan juga lebih tenang di planet merah. Alat pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar RIMPAX juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan. Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars. Kelihatannya seperti pantai biasa, tapi ada sesuatu yang memicu alarm berbunyi di kepalamu. Pasirnya terlihat terlalu merah, matahari terlalu terang, anginnya terasa salah, sulit untuk bernapas, dan gak ada air di lautan. Jangan panik, itu normal karena kamu berada di Mars. Selama ini kita hanya melihat Mars sebagai bola debu kering dan tidak bernyawa. Gurun yang membeku di mana air hanya dalam bentuk es atau uap. Tapi penelitian baru menunjukkan miliaran tahun lalu, Mars adalah tempat yang sama sekali berbeda. Alih-alih debu yang tidak ada habisnya, Mars mungkin memiliki sesuatu yang jauh lebih akrab dengan kita, yaitu pantai-pantai berpasir yang cerah. Para ilmuwan dari Penn State UC Berkeley dan Universitas Guangzhou mempelajari data radar dari kendaraan penjelajah Zhurong milik Cina. Kendaraan ini mulai melintasi Mars pada 2021 saat menjelajahi permukaan planet merah. Robot penjelajah ini menemukan formasi batuan landai yang tampak sangat mirip dengan yang ditemukan di garis pantai bumi. Formasi ini disebut endapan pantai, terbentuk ketika ombak mendorong pasir ke garis pantai. Tapi Zhurong tidak hanya memotret foto-foto indah, Zhurong juga memiliki radar penembus tanah, alat yang memungkinkannya memindai jauh di bawah permukaan Mars saat ia melakukan perjalanan sejauh 2 km antara Mei 2021 dan Mei 2022. Ia menemukan sesuatu yang cukup keren, lapisan sedimen miring dengan sudut 15 derajat. Pola ini identik dengan pola yang ditinggalkan oleh gelombang di bumi, dan ini bukan karena angin, gunung berapi, atau apapun. Ini tampak seperti pantai sungguhan. Itu sebenarnya masalah besar, karena kalau ada ombak dan pasang surut, pasti ada badan air yang besar. Artinya Mars mungkin pernah memiliki kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan. Bahkan setelah 3,5 miliar tahun, bentukan-bentukan di sana masih sangat mirip dengan pantai-pantai di bumi. Jadi pasti ada suatu masa di mana Mars lebih dari sekedar batu berdebu di angkasa. Setelah mengungkap berita mengejutkan ini, radar Zhurong memindai sedalam 79 meter ke dalam tanah dan menemukan lapisan sedimen. Lapisan-lapisan itu pernah terbentuk di sepanjang jalur tegak lurus dengan garis pantai purba yang kemungkinan besar ada sejak 4 miliar tahun yang lalu. Pada saat yang sama, hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Pada saat itu, Mars bukanlah gunung kering dan beku seperti yang kita lihat saat ini.
Mars memiliki atmosfer yang lebih tebal, iklim yang lebih hangat, dan banyak air dalam bentuk cair. Dan aku tidak sedang membicarakan genangan air yang kecil ya. Pantai tidak akan terbentuk tanpa adanya perairan luas. Agar ombak dapat membentuk daratan seperti ini, harus ada sungai yang mengalir ke lautan yang luas. Arus yang kuat harus menggerakkan pasir di sekitarnya, dan air harus bertahan untuk waktu yang lama. Ini bukan sekedar masa basah yang singkat, ini merupakan periode di mana Mars aktif secara hidrologis selama jutaan tahun yang berpotensi menjadi tempat di mana kehidupan bisa berkembang. Penemuan ini semakin menguatkan satu teori yang telah membingungkan para ilmuwan sejak tahun 1970-an. Saat itu wahana antariksa Viking milik NASA memotret yang tampak seperti garis pantai yang melingkari belahan utara Mars. Tapi ada masalah, garis pantai itu ada di mana-mana dengan ketinggian yang bervariasi hingga 10 km. Tidak seperti garis pantai di bumi yang datar dan konsisten seperti yang kita lihat di bumi, perbedaan ini membuat para ilmuwan meragukan keberadaan lautan Mars. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha memecahkan misteri ini. Pada 2007, mereka menduga rotasi Mars sebenarnya telah bergeser miliaran tahun lalu. Ketika wilayah vulkanik Tarsis yang sangat besar di planet ini tumbuh, sumbu rotasi planet ini miring dan membengkokkan permukaannya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa garis pantai di Mars saat ini tidak rata. Dengan kata lain, lanskap yang dulunya datar dan rata berubah seiring berjalannya waktu. Yang menarik, Mars memberikan petunjuk tentang masa lalunya yang berair selama bertahun-tahun. Curiosity menemukan riak air purba di kawah Gale. Itu adalah tanda-tanda adanya danau yang sudah lama hilang. Saat ini, Perseverance sedang mempelajari fosil delta sungai di kawah Jezero. Dengan bukti Zhurong tentang samudra purba, semuanya menjadi masuk akal. Danau kecil ada, sungai ada, samudra besar yang meliputi dataran rendah utara sangat mungkin. Misi Zhurong berakhir pada Mei 2022 setelah debu menghalangi panel suryanya. Tapi misi di masa depan masih bisa mengeksplorasi endapan garis pantai kuno tersebut. Para ilmuwan bisa saja mengirim misi baru untuk mengebor lebih dalam ke permukaan untuk mengambil sampel atau menggunakan radar yang lebih baik untuk memetakan permukaan Mars lebih detail. Ada harapan besar untuk menggali area-area tersebut di masa depan dan menemukan lebih banyak lagi petunjuk masa lalu Mars. Pada saat yang sama, kendaraan penjelajah Perseverance bekerja keras di kawah Jezero mengumpulkan sampel. Para ilmuwan berharap bisa membawa sampel-sampel itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an. Meskipun sampel-sampel tersebut tidak termasuk sampel dari lautan purba, sampel-sampel itu bisa membantu kita mengetahui lebih banyak sejarah Mars saat kondisi basah. Saat ini penemuan pantai purba di Mars memberi kita gambaran masa ketika planet ini mungkin lebih mirip bumi dengan air, ombak, dan sungai. Yuk kita bahas lebih detail tentang Perseverance yang masih bekerja di Mars. Robot ini memiliki bor khusus di lengannya dan menggunakannya untuk mengikis debu dan lapisan atas batuan, membuat lingkaran-lingkaran kecil selebar 5 cm di kawah Jezero. Suatu ketika salah satu kameranya mengambil foto close up dan foto itu menunjukkan batuannya tidak mulus. Batuan ini terbuat dari kristal-kristal kecil yang saling mengunci. Perseverance menggunakan 2 alat khusus untuk menganalisis kimiawi batuan tersebut. Hasilnya mengonfirmasi bahwa batu yang diberi nama Rosette itu adalah batuan vulkanik, artinya batu itu terbentuk dari lava atau magma, bukan dari lumpur dan tanah liat, seperti yang diperkirakan para ilmuwan dari bekas dasar danau. Perseverance alias Percy mendarat di Mars pada Februari 2021 bersama helikopter kecil bernama Ingenuity. Ia adalah penjelajah tercanggih yang pernah dikirim ke Mars mengikuti jejak Curiosity, Spirit, Opportunity, dan lainnya. Tapi Percy memiliki misi berbeda, sementara penjelajah-penjelajah terdahulu lebih banyak mempelajari batuan dan iklim Mars. Percy mencari tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Para ilmuwan memilih kawah Jezero karena tampaknya kawah ini dulunya merupakan danau, tempat makhluk hidup berukuran kecil bisa hidup. Penjelajah ini mengebor, mengikis, dan mengumpulkan sampel batuan untuk dipelajari dengan peralatan sainsnya. Selain itu, ada juga beberapa sampel yang disimpan untuk dibawa ke bumi di masa depan untuk dipelajari lebih lanjut.
Perseverance menemukan beberapa hal yang mengejutkan di Mars. Para ilmuwan yang mempelajari data yang dikirim kembali menemukan kawah Jezero banyak berubah dari waktu ke waktu. Dahulu kala, area ini memiliki lava yang mengalir, danau yang bertahan selama ribuan tahun, sungai yang membawa lumpur dan pasir, bahkan banjir besar yang membawa bebatuan dari tempat yang jauh. Ini berarti masa lalu Jezero lebih aktif dan tidak seperti yang diperkirakan para ilmuwan. Hal ini tentu saja mempersulit mereka untuk menemukan batuan sedimen yang mereka cari, tapi hal ini juga mengungkap tempat-tempat baru di mana kehidupan purba mungkin pernah ada. Penemuan menarik lainnya adalah setiap batuan yang telah dipelajari Perseverance sejauh ini mengandung bahan berbasis karbon, bahan yang sama yang digunakan untuk membentuk kehidupan di Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya.
Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fosse menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas, sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016. Tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan
untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu, Mars mungkin planet yang mirip bumi, dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung, gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 1,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es.
Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan, dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars InSight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan
adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudra purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es, dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona.
Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 104